Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Juanita. Situasi Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Fakfak Papua Barat dilaporkan memanas pasca didiskualifikasinya salah satu pasangan calon pada kontestasi Pilkada Fakfak 2024. Adapun KPUD Fakfak mendiskualifikasi paslon nomor urut 01, yakni Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom atau Utayo pada Senin 11 November 2024 lalu. Masa diketahui mulai mendatangi kantor KPUD Fakfak sekira pukul 19.00 waktu Indonesia Timur dengan membawa sejumlah bambu dan kayu untuk melakukan pemalangan. Untuk informasi lengkapnya, saudara kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Papua Barat, Aldi Bimantara. Halo rekan Aldi. Iya, baik Sandi dan juga Tribuners, selamat malam dimanapun Anda berada. Saat ini saya melaporkan langsung dari Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Baru saja sekiranya pukul 19.00 waktu Indonesia Timur, masa pendukung Utayo Jilid 2, khususnya yang memiliki hak ulayat adat di wilayah sekitar bangunan kantor KPUD Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat melakukan pemalangan, dan pemalangan ini terjadi akibat dari putusan KPUD Kabupaten Fakfak Papua Barat yang telah mendiskualifikasikan paslon nomor urut 1 Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom pada kontestasi Pilkada Fakfak 2024. Sandi dan juga Tribuners, dapat kami informasikan bahwa berdasarkan pantauan kami pada Selasa malam ini 12 November 2024, masa mulai mendatangi kantor KPUD Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, sekiranya pukul 19.00 waktu Indonesia Timur dengan membawa sejumlah bambu dan kayu untuk melakukan pemalangan. Masa teramati memalang pintu masuk kantor KPUD Fakfak Papua Barat, baik dari pintu bagian depan ataupun pintu utama, kemudian pintu kanan belakang dan bagian kiri dari gedung KPUD Fakfak Papua Barat tersebut. Sandi dan juga Tribuner, sebelumnya masa juga melakukan prosesi adat sebagai bentuk penghormatan atas tanah leluhur di mana bangunan KPUD Kabupaten Fakfak Papua Barat saat ini didirikan. Sandi dan juga Tribuners, dalam kesempatan wawancara kami bersama dengan pemilik hak ulayat di area sekitar kantor KPUD Kabupaten Fakfak Papua Barat bernama Sibarengen, ia menyebutkan bahwasanya pihaknya yang mempunyai hak ulayat di mana bangunan kantor KPUD Fakfak Papua Barat ini berdiri merasa berhak untuk memalang kantor tersebut lantaran telah memutuskan suatu hal yang merusak bagi negeri Fakfak. Sandi dan juga Tribuner, Sibarengen mengemukakan pihaknya selaku pemilik hak ulayat adat merasa dirugikan karena orang-orang yang bekerja di dalam kantor KPUD Fakfak Papua Barat dinilai masa tidak becus dan tidak benar dalam memutuskan Utayo Jilid 2 yang harus didiskualifikasi dari kontestasi Pilkada Fakfak 2024. Sandi dan juga Tribuner, sehingga ini dikatakan pihaknya sangat merasa dirugikan karena tidak bisa berbuat yang terbaik, dan juga tentunya mereka merasa bahwa KPUD Kabupaten Fakfak sebagai penyelenggara telah gagal menjaga demokrasi di Kabupaten Fakfak Papua Barat dengan diputuskannya pasangan ataupun paslon incumbent atau petahana yakni Utayo Jilid 2 untuk kemudian ini akhirnya gagal ataupun telah didiskualifikasikan pada kontestasi Pilkada Fakfak 2024. Sandi dan juga Tribuners, pihaknya juga mengatakan akan terus memalang kantor KPUD Fakfak Papua Barat sampai ada ketetapan yang pasti terkait nasib paslon nomor urut 1 Utayo pada Pilkada Fakfak 2024. Masa juga meminta KPU Papua Barat untuk datang ke Fakfak Papua Barat secara langsung dan menemui mereka. Sebelumnya diketahui, Sandi dan juga Tribuners, masa pendukung Utayo Jilid 2 dilaporkan geram lantaran KPUD Fakfak Papua Barat telah memutuskan Utayo Jilid 2 tidak diloloskan ataupun didiskualifikasikan lantaran terbukti melanggar administrasi Pilkada 2024 sebagaimana rekomendasi Bawaslu. Sandi dan juga Tribuners, masa juga terpantau membakar sejumlah material yang berada di depan kantor KPUD Kabupaten Fakfak Papua Barat.
Meskipun demikian, Sandi dan juga Tribuners, situasi kondisi Kamtibmas di wilayah hukum Polres, di wilayah hukum Fak-Fak Papua Barat, maksud saya ini teramati kondusif ya, meskipun memang ada sedikit gejolak tadi di kantor KPUD Kabupaten Fak-Fak Papua Barat. Dan berdasarkan pantauan kami juga pihak kepolisian langsung melakukan pengamanan ya, sebagaimana SOP, sebagaimana mestinya pada lokasi yakni kantor KPUD Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat. Sandi, kembali ke Anda. Baik, rekan Aldi. Lantas untuk setelah aksi tersebut, ini apa harapan dari para massa aksi ataupun pendukung dari Utayoh sendiri? Ini secara rinci seperti apa harapan mereka ke depannya? Iya, Sandi dan juga Tribuners, tepat sekali memang masa pendukung Utayoh Jilid 2 dari Karas Pulau 3 sampai Tomage Tanah Rata di Kabupaten Fak-Fak Papua Barat ini tentunya sangat berharap bahwasanya KPU Kabupaten Fak-Fak Papua Barat bisa memutuskan yang seadil-adilnya. Namun sekali lagi ini putusan dari KPUD Kabupaten Fak-Fak Papua Barat telah keluar, yakni menyatakan mendiskualifikasikan paslon nomor urut 1 yakni Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom dari kontestasi Pilkada Fak-Fak 2024, sehingga ini membuat massa merasa kecewa dan juga tentunya ada rasa sedikit geram begitu ya, karena lantaran memang sejatinya massa juga sempat beberapa waktu lalu bermalam di pelataran kantor KPUD Kabupaten Fak-Fak Papua Barat guna menunggu hasil putusan rapat pleno KPUD Kabupaten Fak-Fak Papua Barat terkait dengan status pencalonan Utayoh. Namun ini tentu saat itu tidak kunjung diumumkan sehingga massa merasa geram begitu. Namun Sandi dan juga Tribuners, memang lagi-lagi perlu ditekankan bahwa situasi kondisi Kamtibmas di Kabupaten Fak-Fak Papua Barat secara umum aman ya, pusat-pusat pertokoan, pusat perbelanjaan, perbankan di pusat kota ataupun di kawasan Central Business District, yakni di Jalan Reklamasi Pantai ataupun Jalan Dr. Salasana Mudat ini terpantau relatif aman dan stabil tentunya. Sandi, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Papua Barat Aldi Bimantara melaporkan langsung dari Fak-Fak. Situasi Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Fak-Fak Papua Barat dilaporkan sempat memanas pasca didiskualifikasinya salah satu pasangan calon pada kontestasi Pilkada 2024. Adapun KPUD Fak-Fak mendiskualifikasi paslon nomor urut 01 Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom atau Utayoh pada Senin 11 November 2024 lalu. Berdasarkan pantauan dari Tribun Papua Barat, pada Selasa 12 November 2024, tampak sejumlah pendukung Utayoh ini mendatangi KPUD Fak-Fak. Terlihat saudara, pintu masuk KPUD Fak-Fak ini dipalang oleh massa aksi menggunakan kayu dan bambu yang dipaku. Bahkan mereka nekat melakukan hal tersebut di tengah penjagaan personil gabungan TNI Polri di KPUD Fak-Fak. Mereka seperti tidak menggubris terkait keberadaan para personil gabungan. Selain itu, massa aksi di luar KPUD juga membakar sejumlah material di pinggir jalan. Kobaran api pun terlihat menyala dan kepulan asap hitam membumbung tinggi. Sebelumnya, massa juga melakukan prosesi adat sebagai bentuk penghormatan atas tanah leluhur di mana bangunan KPUD Fak-Fak Papua Barat saat ini didirikan. Aksi tersebut dilakukan diduga sebagai bentuk kekecewaan para pendukung Utayoh atas pembatalan paslon andalan mereka. Sebelumnya diketahui saudara, pembatalan paslon Utayoh ini tercantum dalam keputusan KPU Fak-Fak nomor 2668 tahun 2024 tentang perubahan atas keputusan KPU Fak-Fak nomor 1720 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fak-Fak tahun 2024. Terkait dengan hari Senin malam, saya rasa dirugikan. Dan saya rasa kerugikan ini banyak hal yang saya rasa rugikan. Karena KPU yang ada sekarang sepalang ini, saya tidak mau bicara panjang lebar lagi, bahwa tidak benar yang mereka yang bekerja ada di lokasi atau di tempat kantor KPU ini.
Dan mungkin untuk ke depan, dan saya rasa dirugikan ini, kenapa tidak buat yang terbaik untuk kami? Ya mungkin sekiranya seperti itu. Mungkin dari saya pribadi, yang menyangkut dengan keluarga besar yang ada, dengan terkait dengan pemilihan ini, atau pemilu ini, kalau bisa saya mau dengar hasil yang lebih jelas, atau lebih sempurna begitu. Karena ini permainan kotor sekali, makanya saya rasa dirugikan. Itu kiranya mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke. Terkait dengan hari ini Senin malam, saya rasa dirugikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.